Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di Ada Misteri dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng Wari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam segmen mencekam ini, Cici akan menceritakan pengalaman mistis pribadinya atau pengalaman dari teman-teman semua nih yang kirim-kirim lewat DM Instagram atau melalui email kami nih. Nah, pada malam ini ada misteri apa nih, Cici? Nah, untuk malam ini kebetulan gue tuh punya temen ya. Dan salah satu temen gue ini punya cerita misteri. Kali ini kita mau ceritain tentang dia sih gitu. Oh, oke. Thank you buat yang udah ngirimin ceritanya nih buat dibagiin ke teman-teman Ada Misteri semua. Nah, sebelum Cici menjelaskan ceritanya, gue mau terima kasih banyak banget nih buat teman-teman yang udah mendukung channel ini, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis supaya kalian gak gagal fokus dan kalian bisa merasain nih gimana rasanya jadi si narasumber ini. Oke, Ci, silakan boleh. Jadi untuk malam ini gue mau ceritain tentang cerita pribadinya dari salah satu temen gue gitu. Jadi karena dia tahu nih gue nih lagi suka bikin podcast masa tentang misteri. Nah, kebetulan dia juga lagi ada cerita misterinya gitu. Jadi dia berbagi sama gue. Nah, kebetulan temen gue ini namanya Devi ya. Devi ini punya cerita misteri tentang adiknya. Oke. Iya, jadi dia itu dulu itu tinggal di daerah Jawa Tengah. Lumayan jauh ya. Nah, jadi kejadiannya ini juga udah lumayan lama sih, sekitar 10 tahunan yang lalu gitu. Lama banget tuh ya. Lumayan lama banget. Baru diceritain hari ini. Iya betul, karena dia suka nonton podcast kita kan gitu. Jadi dia berinisiatif untuk cerita gitu. Nah, lanjut lagi. Jadi Devi ini nyeritain tentang adiknya yang bernama Eva. Jadi Eva ini tinggal di salah satu rumah di daerah Jawa Tengah. Dia itu tinggal bertiga ya. Jadi Eva, ibunya, dan adik sepupunya kayak gitu. Nah, dia seperti sehari-hari biasa ya, seperti kita-kita aja gitu. Kayak ngebantu orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu berdagang. Dan dia juga ngebantu jagain adik sepupunya ini. Kayak untuk nyiapin makan, terus mandi segala macamnya kayak gitu. Nah, kebetulan di salah satu daerah rumahnya Eva ini ada rumah yang masih kosong. Jadi udah lumayan lama nih rumah ini kosong. Dan gak lama kemudian itu ada salah satu orang yang menempati rumah itu kayak gitu. Jadi mungkin dia beli rumah itu dan dia yang nempatin rumah itu. Nah, kebetulan rumah yang kosong ini benar-benar bersebelahan banget sama rumahnya Eva. Oh, jadi tetanggaan banget tuh, tetanggaan banget. Satu tembok lah ya? Betul. Dia itu benar-benar tetanggaan banget dan benar-benar dempetan banget rumahnya lah gitu. Nah, singkat cerita di salah satu tetangganya ini, dia ini ada cowok ya, yang jadi yang tinggal di situ adalah cowok. Oh, yang nempatin yang samping rumah dia? Iya, cowok, dan dia bernama Aji gitu. Nah, karena dia berdekatan rumahnya, otomatis yang namanya tetangga baru kita pasti kenalan dong. Iya, sosialisasi ya. Betul. Kayak halo kenalan, misalnya nama lu siapa, nama gue ini kayak gitu kan. Kayak kenalan. Nah, si Aji ini suka nitip motor sama Eva. Oh, di rumahnya? Di rumahnya Eva. Jadi kayak misalkan dia mau pergi sama temennya lah gitu, atau salah satu temennya lah gitu. Dia suka nitipin motor di rumahnya Eva. Dan setiap nitipin itu sekitar jam 6 sore sampai jam 8 malam. Kurang lebih kayak gitu. Nah, karena dia sering suka nitip motor dan suka ketemu juga, deket lah mereka. Kayak Aji juga suka main nih ke rumah Eva, kayak buat silaturahmi atau ya karena tetanggaan kan. Kebetulan si Aji ini juga masih single dan Eva juga masih single kayak gitu. Nah, jadi si Aji tinggal sendiri nih di rumah itu? Si Aji itu tinggal sendiri di rumah itu gitu. Nah, kebetulan Eva juga kan baru lulus SMA ya. Nah, dia itu kurang lebih umurnya masih 18 tahun di saat itu.
Nah, karena Aji sering main ke rumahnya Eva ini, ya dekatlah mereka gitu, deket, sering main, sering nonton TV bareng lah kayak gitu kan. Nah dari situ nggak lama si Aji ini kayak mulai ngedeketin Eva nih. Oh, timbul tuh kayak benih-benih Iya, cinta lah kayak ya, kalau benih-benih cinta, deket juga kan. betul. Nah dia mulai ngedeketin Eva, mulai kalau kata sekarang sih PDKT ya, oke. betul. Kayak dia ngasih perhatian kecil kayak gitu ke Eva segala macam. Dari situ Eva pun yang tadinya nggak mau ngebuka pintu hatinya buat Aji, akhirnya dia ngerasa orang ini baik ya buat gue gitu. Akhirnya luluh juga tuh. Iya, akhirnya dia luluh juga kayak dia baik juga, kayaknya suka perhatian nih sama gue gitu kan, namanya ABG kan. Iya. Nah dari situ si Aji juga suka main ke rumahnya Eva kan. Nah ada di suatu malam itu, jadi Eva itu emang belum bisa tidur sekitar jam 1 malam ya, jam 1 malam itu. Jadi Eva tuh lagi bikin makanan lah di dapur. Gak lama dia ngedenger nih suara ada yang ngetok di pintu, tok gitu kan. Nah gak lama Eva mikir, siapa nih jam segini kok masih ada yang mau bertamu gitu. Itu jam 1 malam ya? Jam 1 malam. Ternyata pas dia ngintip di jendela, ternyata itu adalah Aji gitu. Nah Aji ini bilang sama Eva tolong bukain pintu gitu ya, karena Eva ngerasa Aji ini tetangganya dan baik gitu kan. Jadi bukakanlah pintunya. Setelah itu ya udah dia ngobrol aja seperti biasa, ngobrol biasa. Ya udah sih, singkat cerita dia setelah itu langsung balik lagi lah gitu, pulang. Nah kejadian itu selalu berulang kali. Jadi Aji ini selalu main tuh sekitar dari jam 11-an ke atas lah gitu. Jadi dia mainnya malam dulu tuh? Iya, dia tuh kalau main selalu malam, nggak pernah tuh main siang atau sore lah gitu. Nah di hari berikutnya si Aji main lagi nih ke rumah si Eva. Jadi di pertemuan berikutnya itu si Aji itu mulai nunjukin keagresifannya sama si Eva. Jadi kayak dia tuh mulai berani megang-megang tangannya Eva, kurang lebih kayak gitu. Oh jadi lebih menjurus ke arah-arah yang negatif gitu, mungkin agresifnya ya? Betul. Nah dari situ juga dia ngajakin Eva ini buat ke kamar Eva. Kebetulan kamarnya Eva itu di samping ruang tamu. Jadi ini ruang tamu, ini kamarnya Eva. Sedangkan orang tuanya dan sepupunya itu tidur di lantai atas gitu. Oh jadi rumah si Eva ini 2 lantai ya? 2 lantai gitu. Nah karena Eva yang ngerasa dirinya masih muda gitu ya, maksudnya nggak ngerti kayak gitu-gitulah gitu. Jadi dia nolak kayak nggak mau gitu, takutnya ibu bangun kayak gitu segala macam. Nah dari situ kayaknya Aji mulai kecewa gitu. Aji pulanglah Aji. Itu berarti udah jam malam lah Aji? Udah malam, kurang lebih udah di tengah malam lah gitu ya. Nah dari situ dia sempat nggak ketemu nih beberapa hari sama si Aji. Mungkin si Eva ini mikir dia lagi sibuk kali ya gitu. Nah di hari berikutnya si Aji ini datang lagi nih ke rumah Eva sekitar jam 11 malam. Oh malam lagi? Iya sekitar jam 11 malam. Dia ngetok-ngetok, terus Eva bukain. Gak lama dia ngomong, dia tuh to the point nih sama si Eva, ayo kita ke kamar gitu. Langsung ngajakin ke kamar. Karena ibunya Eva ini belum tidur, ibunya Eva teriak dari lantai atas kayak, "Fah, itu siapa?" gitu. Nah Eva langsung ngomong dong, "Iya Bu, ini ada Aji lagi main" gitu. Nah pas dia ngejawab ibunya dan dia mau nyamperin ibunya, dia nengok ke belakang, ternyata Aji udah nggak ada gitu. Sedangkan pintu dalam keadaan memang tertutup gitu. Oh pada saat itu loh pintu ketutup ya? Iya, karena malam juga. iya betul. Kalau dilihat orang tetangga enak ya. Nah karena dari situ ya udahlah, mungkin si Aji pulang kali nggak enak, soalnya ibu gue udah manggil nih gitu. Jadi Eva berpikirnya dia pulang gitu kan. Nah dari situ karena si Aji ini suka main ke rumahnya Eva, jadi ada tetangga yang suka ngusilin lah intinya. Ih centil banget sih lo gitu. Kayak gitulah namanya tetangga kan, tetangga julid. Nah dari situ ya udah dia biasa-biasa aja. Nah dari situ dia lumayan lama tuh gak ketemu sama Aji.
kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu lah ya nggak ketemu sama si Aji ini. Dan si Eva nggak nyoba nyari tahu tuh saat itu? Enggak, mungkin dia mikirnya dia ngambek kali, atau enggak ya mungkin dia sibuk lah sama kerjaannya dia gitu. Dia ya udah dia berpikir kayak gitu. Nah, kebetulan orang tuanya sama sepupunya ini berencana pergi ke Jakarta untuk menemui Devi. Oh, si kakaknya Eva ini ya? Iya, karena kan Devi emang bekerja di Jakarta. Jadi ibunya sama sepupunya ini berinisiatif untuk mendampingin si Evi, nyamperin Evi lah ke Jakarta gitu. Sedangkan Eva tetap di rumah itu untuk jaga rumah lah, intinya kayak gitu. Nah, dari situ nggak tahu kenapa mungkin sinyalnya Aji kenceng ya. Jadi dia tuh pas ibunya pergi malamnya itu, si Aji itu datang lagi nih ke rumahnya si Eva. Datang ke rumahnya Eva. Ya sebenarnya Eva tuh awalnya nggak mau ngebukain pintu karena aduh gue takutnya gue sendirian gitu. Begitu kan. pasti malam tuh kan dia datang. Malam, dan selalu malam kalau main dia tuh. Nah, nggak lama dari situ, oh ya udahlah, karena dia ngetok-ngetok terus dan manggil, akhirnya Eva bukain juga nih pintunya. Eva buka pintu, ya udah dia ngobrol biasa, bercanda segala macam kayak gitu. Ya lagi orang. Iya, itu ya. Ada dekat kita, ya ngobrol-ngobrol, bercanda-canda sambil nonton TV sambil ngopi gitu lah. Nah, dari situ si Aji mancing Eva lagi nih buat melakukan hal-hal yang negatif itu. Kayak gitu. Nah, dari situ si Eva mulai dipegang-pegang gitu tangannya sama si Aji, dan dia mulai mau nyium si Eva lah gitu. Awalnya Eva emang nolak, tapi karena mungkin terbawa suasana dan di situ juga posisinya nggak ada orang gitu kan, orang tuanya lagi pergi kan, akhirnya Eva terpancing lah sama rayuannya Aji gitu. Akhirnya dari situ dia ya berciuman lah gitu ya, namanya dipancing terus kan sama Aji, dia mulai berciuman. Nah, gak lama dia meluk Aji nih. Dia meluk Aji seperti biasa, kayak kita gimana sih kalau cium itu kan orang pelukan gitu kan. Cuman dia ngerasa kok badan kamu banyak banget bulu sih gitu. Si Evanya ngomong kayak gitu, bulu. Dan si Ajinya bilang langsung dengan lantangnya, si Aji bilang, emang kenapa kalau aku buluan kamu nggak suka gitu. Nah, si Eva yang dalam posisi mungkin baru pertama kali kiss ya, jadi gitu ya? Mungkin yang ngerasa mungkin ada kali ya cowok-cowok yang emang suka berbulu gitu. Yang bulunya banyak. Iya. Tapi pas dia semakin erat meluk si Aji ini, dia ngerasa kok bulunya kayak binatang gitu, banyak lah gitu. Nah, dari situ akhirnya si Evanya ini sadar, dia langsung melek lah gitu, langsung ngelihat ke arah Aji. Ternyata si Aji ini berubah bentuk, berubah wujud, jadi sosok genderuwo. Anjir, parah banget sih itu. Nah, dari situ gitu, dari orang berubah jadi sosok genderuwo. Anjir, gila, horor banget ya sih itu. parah sih itu. Nah, dari situ ya karena dia takut, dia kabur. Dia kabur, minta tolong sama tetangga yang ada di situ. Ya, tetangga bilang emang kenapa gitulah, kayak nanya-nanya kenapa gitu. Iya, si Aji ini berubah jadi genderuwo gitu. Nah, ada salah satu tetangga yang bilang, emang sih dari awal juga saya ini udah curiga sama Aji ini, kenapa dia keluarnya selalu malam hari gitu. Oke, jadi warga juga sempat mungkin perhatiin si Aji ini ya? Iya, karena pagi-pagi itu dia nggak pernah, pagi atau siang itu dia nggak pernah nampakin diri lah, intinya kayak gitu. Nggak pernah bersosialisasi nggak pernah warga sekitar? Nggak pernah, makanya kadang mungkin pemikiran pertama warga situ kayak, mungkin dia kerjanya subuh kali, subuh udah berangkat kerja, pulangnya malam gitu kan. Pulang gelap ya? Iya, jadi mereka berpikirnya positif aja, tapi makin lama ya makin mencurigakan, kenapa nih orang kok kayaknya kelihatannya di malam doang gitu. Dan dari kejadian itu si Eva ini tadinya ya udahlah santai aja gitu, maksudnya dia sempat trauma, tapi dia ya udahlah gitu, gue berusaha ngelupain aja nih masalah ini gitu. Tapi dari situ
dia suka dapat gangguan-gangguan dari makhluk lain. Kayak gitu, kayak misalnya dia suka dimimpiin kayak gitu, atau enggak dia suka pernah juga dia didatengin sama sosok kuntilanak. Oh, dia jadi istilah kata lebih peka gitu, Ci. Kurang lebih diganggu sih ya. Oh, diganggu ya. Jadi semenjak kejadian itu dia suka diganggu kayak gitu. Nah, karena dia nggak nyaman suka diganggu kayak gitu, akhirnya orang tuanya pun datang kan, pulanglah gitu kan. Akhirnya Eva ini diajak ke salah satu ustadz yang ada di Jawa Tengah gitu. Dari situ dia nanya sama Pak Ustadz ya kan, Pak, kenapa saya bisa diganggu gitu. Dan Pak Ustadznya ini bilang, kata dia, memang kamu ini wangi, kata dia kayak gitu. Dan dari dalam kandungan pun kamu ini udah wangi gitu. Jadi mungkin gimana sih? Kurang paham ya. Mungkin dia udah diincar nih sama si Etan ini nih. Gitu. Jadi makanya disebut Pak Ustadz itu wangi ya? Iya, dia bilang, Pak Ustadz itu bilang kamu ini wangi, jadinya diincar nih sama dan disukai sama makhluk-makhluk seperti ini, kurang lebih kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang kira-kira maksud wangi itu apa, boleh banget nih tulis di komentar ya, biar kita sama-sama belajar. Nah, dari kejadian itu karena dia sering diganggu dan mungkin dia juga nggak nyaman ya, akhirnya dia memutuskan untuk diruqyah. Akhirnya dia mutusin buat ruqyah tuh ya. Nah, dari ruqyah itu alhamdulillah udah nggak pernah ada kejadian-kejadian mistis lagi. Sampai gitu. sekarang tuh Ji? Sampai sekarang. Alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman, menurut kalian gimana nih cerita dari Eva ini? Apakah menurut kalian ini nyata atau mungkin kalian punya cerita-cerita horor juga nih yang mirip-mirip sama Eva? Bisa kalian komen atau enggak kalian bisa kirim ke emailnya Ada Misteri atau DM ke Instagramnya Ada Misteri Channel. Oke, ini gue bakal nanya-nanya sedikit mungkin Ci ya. Kalau menurut pandangan lu Ci tentang fenomena yang kayak gini, misalnya dari makhluk tak kasat mata gitu ya, bisa nyerupain manusia gitu Ci. Dan sampai kan itu dibilang sampai bersentuhan ya. Iya, betul. Dan itu juga nggak cuma 1-2 orang tuh yang ngeliat tuh. Dari keluarganya, terus warga-warga sekitar juga pada ngeliat kan tuh. Itu gimana Ci ya kalau menurut pandangan lu nih? Sebenarnya sih kalau kayak sejenis genderuwo kayak gitu atau enggak kayak jin lah gitu ya, dia kan emang bisa menyerupai orang gitu, sesosok manusia gitu. Kayak misalnya di rumah pun nih, misalnya lu sering ditinggal nih sendirian lama gitu kan, bisa jadi ada sosok yang genderuwo ini menyerupai suami lo nih gitu, yang ngira, jadi lu ngira oh ini laki gue gitu. Bener-bener bisa sama persis. Iya, ya? iya betul. Kalau sosok genderuwo dan jin itu lebih banyak sih yang bisa menyerupai sosok manusia gitulah, atau orang-orang terdekat kita lah intinya gitu. Oke, nah lu ada pesan-pesan nih buat teman-teman misteri semua di rumah nih, supaya kita dijauhin lah dari kayak kejadian-kejadian yang dialami sama si Eva ini nih, terutama terkhususnya buat cewek-cewek mungkin. Ya, yang pastinya buat cewek-cewek selalu berdoa sih ya, banyak-banyak doa yang pastinya. Apalagi kalau kalian masih muda, jangan mudah percaya sama laki-laki lah gitu. Maksudnya jangan terlalu deket, maaf ya, terlalu berhubungan kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus lebih milih-milih juga, dan kalaupun kalian dekat sama seseorang, ada baiknya kalian bisa berdoa dulu aja gitu. Karena kan kita nggak bisa membedain nih, namanya makhluk tak kasat mata sama manusianya gitu. Karena itu belum replek itu kayak nggak ada ciri-ciri kayak apa aroma badannya, aroma tubuhnya beda. Sebenarnya setiap makhluk itu beda-beda ya. Ada juga yang mengeluarkan aroma-aroma yang misalnya nggak enak atau gimana kan, tapi ada juga yang benar-benar enggak gitu. Kayak kita tuh nggak bisa membedain dia ini sebenarnya setan atau manusia sih gitu. Iya. Oke teman-teman, gimana tuh ceritanya? Kalau kesini mencekam banget ya, apalagi lu bayangin posisi lu jadi si Eva ini hampir berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Oke, gua Riki pamit. Ada misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Mak? Udah enak ketik